Di tahap ini kita sudah membahas impairment of values, kita juga sudah membahas recycling adjustment. Nah, kita sekarang membahas transfer between categories. Transfer between categories di sini untuk perusahaan yang merubah tujuan investasinya sering disebut dengan reklasifikasi. Contohnya adalah perusahaan sebelumnya berinvestasi untuk trading, kemudian berubah menjadi held for collection. Jadi sejak awal kan perusahaan yang menerapkan trading itu sudah menerapkan fair value. Ketika berubah ke held for collection, perlakuan akuntansinya akan berubah. Contohnya, perusahaan ini pada awalnya memiliki investasi yang tergolong trading, kemudian beralih ke held for collection. Pada tanggal 31 Desember 2018, nilai debt investment adalah 1.200.000, kemudian dipengaruhi fair value adjustment sehingga nilai bersihnya 1.325.000. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2019, perusahaan kan merubah investasinya dari trading ke held for collection. Nah, untuk trading kita kan menerapkan fair value basis, sedangkan held for collection kan kita menerapkan sebesar amortized cost atau sebesar cost-nya. Jika perusahaan menghadapi perubahan seperti ini, maka berarti sekarang ketika perusahaan menerapkan held for collection, dia tidak menerapkan fair value seperti halnya trading. Untuk itu perusahaan harus membuat jurnal seperti ini. Nanti saya jelaskan kenapa kok jurnal ini ada. Jadi ada debt investment pada fair value adjustment 125.000. Kita berangkat dari akun debt investment. Dan juga kita memiliki akun fair value adjustment. Debt investment nilai bersihnya tadi kan sebesar 1.200.000 sebelum ada pengaruh fair value adjustment sebelumnya. Kemudian kita di sini membuat jurnal debt investment. Kenapa kok kita debit debt investment? Kita lihat nanti fungsinya bagaimana. Debt investment bertambah 125.000. Sekarang saldo debt investment adalah sebesar 1.325.000. Kemudian terkait dengan fair value adjustment, sebelumnya fair value adjustment saldo debit 125.000. Sekarang kita kurangi sebesar 125.000. Berarti saldo akhir untuk fair value adjustment sudah 0. Dengan kata lain, perusahaan itu tidak memiliki saldo lagi untuk akun fair value adjustment, atau dengan kata lain perusahaan tidak memiliki akun fair value adjustment. Maka untuk itulah kita membuat jurnal seperti ini. Kita menghilangkan fair value adjustment sebesar 125.000. Tentunya sebelumnya jika saldonya fair value adjustment adalah kredit, ya berarti jurnalnya tinggal fair value adjustment pada debt investment. Jadi ini posisinya adalah debit, maka ketika kita mengenolkan kita harus taruh di kredit, kecuali jika ini posisinya adalah sebagai pengurang 125.000, berarti di sini dia posisinya kredit. Kalau kita tutupkan fair value adjustment, ya jurnalnya ditaruh di debit dan debt investment kita taruh di kredit. Kita sudah selesai membahas transfer between categories. Nah, inilah jurnal yang berhubungan dengan reklasifikasi yang ada kaitannya dengan perubahan jenis investasi. Jika ada pertanyaan terkait bagaimana jika held for collection berpindah ke trading, itu sudah kita bahas di penerapan fair value sebelumnya, karena kan ada fair value option. Kita sudah bahas ini bahwa ketika held for collection perusahaan ada pilihan fair value, sehingga ketika perusahaan menerapkan fair value
itu ada perlakuan akuntansinya dan kita sudah bahas. Namun yang sekarang ini, karena selama ini untuk trading kan menerapkan fair value, kita akan merubah, akan menerapkan cost, sehingga kita harus siapkan akunnya sebesar cost, tidak lagi sebesar fair value, dengan cara membuat jurnal seperti ini. Dan jurnalnya tidak harus debt investment pada fair value adjustment, bisa saja fair value adjustment pada debt investment, tergantung dengan saldo akhir dari fair value adjustment. Jadi selanjutnya perusahaan harus menerapkan akuntansi untuk held for collection yang berbasis amortized cost dan berangkat dari saldo investment sebesar 1.325.000.